Sama Lista. Sekarang kita udah temenin sama Om yang ganteng ini. Kita tanya aja yuk. Om namanya siapa Om? Sobat TF. Oh Sobat TF. Om Sobat TF nih, Lista mau tanya gimana sih pemeliharaan buat anis merahnya Om ini sehari-hari? Iya, jadi pertama begini, sebelum saya bicara pemeliharaan, saya ingin menceritakan tentang kenapa saya lebih memilih anis merah daripada burung-burung yang lain gitu kan. Yang pertama, burung anis merah ini asli dari Indonesia. Asli Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan di Bali burung anis merah ini dipuja. Dia disamakan sama Garudea atau Garuda, yang konon ceritanya punya kesaktian yang maha luar biasa dan punya rasa balas budi kepada ibunya. Makanya dilambangkan sebagai lambang negara kita, anis merah itu. Yang kedua, terkait dengan perawatan, anis merah ini antara burung sama pemilik itu dia harus memiliki intuisi yang sama. Kita harus tahu keinginan burung ini, kita harus tahu lebih dalam, kita harus paham apa yang dimau dari burung anis merah ini. Karena anis merah itu kalau kita salah perawatan pasti nggak akan bunyi. Dan dia mampu bertahan tahunan tidak akan bunyi, dia mampu. Yang kedua, burung anis merah ini tidak mudah untuk ditangkarkan. Karena burung anis merah ini ketika ditangkarkan kita harus punya ladang yang luas, punya kebun sawit, baru dia mau ditangkarkan. Kenapa seperti itu? Karena dia memiliki jiwa yang besar di dalam perkembangbiakan, beda dengan burung-burung semacam murai, kacer, robot dan sebagainya. Dilepas saja dia pasti udah bisa beranak pinak itu. Kalau anis merah tidak. Ada hari, ada bulan, ada cuaca-cuaca tertentu, maka dia mampu untuk berpasang-pasangan dan punya banyak keturunan gitu. Nah, anis merah ini kalau kita bicara perawatan, yang pertama bukan burung harus mengikuti kita, tapi kita harus mengikuti kemauan burung itu. Anis merah kalau bicara serangga beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung-burung yang lain dikasih satu serangga dia tidak berdampak. Tapi kalau untuk anis merah ini sangat-sangat berdampak sekali. Nah, dia langsung birahi, nggak bisa teler, cuman pidato saja. Biasanya anak-anak anis merah itu bicaranya pidato gitu kan. Nah itu. Nah sekarang aku mau tanya juga Om, kan Om sehari-harinya katanya sibuk ya, jarang di rumah nih. Terus buat pemeliharaan anis merah ini biar tetap bekerja di kontes-kontes itu pemeliharaannya gimana? Kan Om sibuk kerja tuh ya kan. Terus ini gimana pas lagi kontes tuh dia masih bisa bekerja gitu? Iya, jadi begini, saya anis merah tidak hanya punya satu. Ada Sabtu Langit, ada Aryo Rumit Nade. Aryo itu pemuda, Rumit itu timur, Nade itu bahasa Malangnya edan, bahasanya di Bali. Ada Aryo Nade, ada Sapu Jagat. Jadi hampir semua rata-rata burung ini dia tempat gantungannya itu dekat dengan air. Karena di beberapa wilayah di Indonesia, semacam di Bali yang ada di Pelabuhan Ratu atau di Ujung Kulon, itu dekat dengan pantai. Jadi dia suka dengan gemericik air. Bahkan di Pupuan Bali sempat diteliti oleh Konservasi Pelindungan Hewan Dunia yang dari Brasil bahwa anis merah ini burung yang misteri.
burung yang misteri. Dan sama orang Bali dipuja-puja, bahkan ada upacara untuk menghormati anis merah itu yang dalam aktualisasinya berbentuk Garuda. Makanya kalau teler semacam ini kan dia kelihatan sekali seperti bukan burung itu. Dan dia tahu, dia paham siapa, dia tahu balas budi. Bahkan saya punya anis merah namanya Aryonade, kondisi sekarat pun dia masih teler. Kondisi sekarat itu masih teler. Ada fotonya, ada buktinya semuanya. Ada videonya. Kondisi sekarat itu dia masih teler. Dia tahu balas budi kepada sang majikan bahwa saya akan memberikan sesuatu yang membahagiakan majikan walaupun ajal menjemput saya. Gitu. Oke Om, sekarang nih yang pertanyaan aku yang terakhir. Yeah. Buat Yo di sana yang juri-jurinya itu menurut Om harus kayak gimana sih Om untuk kontes selanjutnya yang bener itu kayak gimana? Ya, jadi gini, kalau bicara anis merah, yang pertama adalah yang perlu kita lihat adalah burung harus gantung teler. Itu yang pertama. Karena anis merah itu ditonjolkan karena dia punya tipe untuk teler. Burungnya teler semacam ini, dia teler, kemudian dari volume antara volume yang ngeplong dengan volume teler itu tidak berbeda. Jadi tidak mengecil atau tidak hilang. Karena banyak anis merah sekarang ini ketika dia dalam keadaan teler, volumenya hilang. Itu volume. Yang ketiga, materi yang dimiliki burung anis merah, materi seperti apa? Ada suara lovebird semacam ini kan, imblek ya, atau sini bilangnya ada perenjak, ada suara burung-burung cililin semacam itu. Bukan materi yang uang misalkan, kita harus bayar juri dengan kita punya materi, karena banyak sekarang ya. Kamu kalahnya kenapa? Kalah materi, bukan materi burungnya, karena materi pemiliknya tidak mampu memberikan juri sesuatu. Nah ini yang membunuh. Ini sangat membunuh dan merugikan pemilik burung ya anis merah pada khususnya dan pada umumnya burung yang lain gitu. Makanya sebetulnya kalau saya sebagai orang kicomania, saya minta segala perlombaan kontes burung itu fair play. Kita protes pada juri, bukan kita arogan atau kita menonjolkan bahwa diri kita itu siapa. Di sini tidak ada pangkat jabatan tidak ada. Yang ada bahwa ini adalah rakyat Indonesia yang suka bermain burung gitu kan. Jadi kita protes itu memperjuangkan hak burung. Burung juga punya hak, Mbak. Walaupun tidak ada komisi pelindungan hak burung itu. Oke.